Kita kembali ke informasi dalam negeri. Pemirsa, seorang pelajar SMP tewas di Kampung Lempuyang, Bandar Lampung Tengah, Lampung. Korban tewas akibat tersambar petir saat sedang tertidur di dalam kamar. Hujan deras membawa kemalangan bagi Sugino dan cucunya Gales, seorang pelajar SMP yang masih duduk di bangku kelas 7. Peristiwa naas menimpa Gales yang tewas tersambar petir di dalam rumahnya sendiri. Kejadian berawal saat hujan deras disertai petir yang mengguyur Kampung Lempuyang, Bandar Lampung Tengah. Korban sedang berada di dalam kamar sedangkan kakek korban sedang menunaikan ibadah sholat maghrib. Seketika petir menyambar atap rumah korban dan membuat kakek Sugino pingsan. Saat sadar, kakek melihat cucunya sudah terbujur kaku akibat tersambar petir. Hampir lebur karena kena petir. Setelah itu barang-barang yang menimpa saya singkirkan, saya keluar, tahu-tahu cucu saya itu sudah mengerang-erang kesakitan. Warga pun bergotong royong memperbaiki rumah kakek yang kini tinggal sebatang kara. Dari Lampung Tengah, Lampung, Ferry Syahputra, iNews melaporkan. Seorang ibu di Kabupaten Pelalawan, Riau melahirkan bayi di dalam kapal cepat saat perjalanan dari Kuala Kampar menuju Tanjung Balai Karimun. Inilah detik-detik dua orang bidan melakukan persalinan terhadap seorang ibu di sebuah kapal cepat di perairan Riau. Dengan peralatan medis yang sudah disiapkan, selang setengah jam, bayi berjenis kelamin perempuan berhasil diselamatkan dengan persalinan normal. Setelah menjalani perawatan medis selama 1 malam, kini ibu dan bayi sudah dipulangkan ke rumahnya di Kuala Kampar. Awalnya pasangan Hasan dan Norzila hendak dirujuk ke Rumah Sakit Tanjung Balai Karimun untuk persalinan sesar. Persalinan berjalan dengan lancar, ibu dan bayi dinyatakan dalam keadaan sehat. Persalinan berlangsung kurang lebih 15 menit. Nah, lahirlah seorang bayi perempuan karena speedboatnya namanya Karunia Jaya. Keluarga memutuskan untuk memberi nama Putri. Akibat hilang konsentrasi, pemirsa, sebuah mobil terjun ke jurang sedalam 50 meter di kawasan Dusun Babakan, Kecamatan Rancakalong, Sumedang, Jawa Barat. 3 orang penumpang dinyatakan tewas dalam peristiwa tersebut. Selamat supirna ya Allah, Gusti nu Agung, aya wae enjing kene ya Allah. Sebuah minibus terjun ke jurang sedalam 50 meter di kawasan Dusun Babakan Desa Sukasirnarasa, Kecamatan Rancakalong, Sumedang, Jawa Barat pada Rabu pagi. Peristiwa diduga terjadi karena sopir kehilangan konsentrasi. Penumpang mobil atas nama Didan Mulyadi dan Lia Astuti yang merupakan pasangan suami istri serta Ibunda Lia, Omah Siti, tewas akibat kejadian ini. Kejadian setengah nampak pas bangun tidur kedengaran suara rusut kayak nurunin pasir. Pas dilihat dari jendela ternyata ada mobil di bawah. Langsung ke bawah, posisi mobil di bawah udah terbalik. Mau dibuka pintunya susah. Penumpangnya berapa orang? 3 orang, 1 cowok, 2 wanita Pak. Meninggal semua. Sementara itu, petugas kepolisian yang berada di lokasi kejadian membenarkan adanya kejadian laka tersebut. Petugas dan warga sempat berusaha menolong korban yang terjebak di dalam mobil, namun naas ketika korban tidak bisa diselamatkan. Dan masuk ke kubangan air di sini, bak penampungan air kedalaman 4 meter dengan posisi telentang dan semua penumpang di dalam kendaraan masih terjebak di dalam. Kita bersama warga berupaya mengepak dan mengeluarkan yang ada di dalam kendaraan semaksimal mungkin karena bukan terbentur dengan terkendala sama peralatan yang ada, kita susah mengeluarkan sehingga memakan waktu lama. Setelah berhasil dievakuasi, jasad ketiga korban dibawa ke ruang jenazah RSUD Sumedang untuk dilakukan pemeriksaan. Sementara peristiwa kecelakaan ditangani oleh unit Laka Lantas Polres Sumedang. Dari Sumedang, Jawa Barat, tim liputan iNews melaporkan.
Kecelakaan yang melibatkan 3 kendaraan terjadi di Jalan Raya Cilengsi Setu, Kabupaten Bogor, Rabu pagi. Peristiwa berawal saat sebuah mobil SUV yang hendak keluar dari sebuah gang melaju ke Jalan Raya Cilengsi Setu. Diduga sopir SUV tidak melihat truk yang melaju dari arah Cilengsi hingga terjadi kecelakaan. Seorang pengendara motor ikut terhantam hingga masuk ke kolong mobil. Akibat peristiwa ini, mobil dan sepeda motor mengalami rusak parah. Polisi membawa semua kendaraan dan para pengemudi ke Mapolres Bogor untuk penyelidikan lebih lanjut. TKP itu ada kendaraan Fortuner yang keluar dari gang. Nah, kemudian terjadi benturan. Nah, sedangkan kendaraan sepeda motor saat itu hendak berbelok ke kanan juga. Mungkin itu penyelidikan kita lebih lanjut ke depan nanti kita sampaikan. Sejauh ini ada korban nggak sih, Pak? Untuk korban jiwa nihil, hanya kerugian materi. Prosesnya selanjutnya gimana, Pak? Ya, kita akan melakukan penyelidikan lebih lanjut. Pemirsa, 2 pelaku curanmor yang telah beraksi selama 2 tahun diringkus unit Reskrim Polsek Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Salah satu pelaku diketahui merupakan residivis yang telah berulang kali keluar masuk penjara. Dua pelaku spesialis curanmor berinisial W dan H ditangkap tim Opsnal unit Reskrim Polsek Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Keduanya ditangkap di Bekasi, Jawa Barat. Salah satu pelaku berinisial W diketahui sebagai residivis yang telah berulang kali keluar masuk penjara dalam kasus yang sama. Kalau TKP di Pesanggerahan ya, diinterogasi dari tim kami sudah sekitar 2 tahun beroperasi. Berhenti operasi dan terakhir operasi di wilayah Keturangan Selatan kita amankan. Ya, residivis, tapi yang satu belum pernah masuk tahanan, ya, yang diduga membuat kunci, inisial W. Selain menangkap pelaku, tim Opsnal unit Reskrim Polsek juga mengamankan sejumlah barang bukti seperti mesin bor, gerinda, anak kunci, telepon genggam, dan juga 4 unit sepeda motor. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Aparat kepolisian mengamankan 2 orang wanita yang mencoba menyelundupkan sabu melalui pelabuhan Dwi Kora, Pontianak, Kalimantan Barat. Untuk mengelabui petugas, pelaku menyembunyikan 1 kg sabu di dalam sendal. Direktorat Reserse Polda Kalimantan Barat menangkap 2 orang wanita yang berupaya menyelundupkan 1 kg sabu. Kedua pelaku, ST dan YL, keduanya warga Pontianak Timur, Kalimantan Barat, masing-masing membawa 500 gram sabu yang disembunyikan di dalam sandal. Penangkapan berawal dari informasi yang menyebutkan akan ada pengiriman sabu melalui pelabuhan Dwi Kora, Pontianak. Petugas kemudian mencurigai kedua pelaku. Saat penggeledahan tubuh dan barang bawaan, petugas tidak menemukan barang bukti. Penggunaan anjing pelacak pun tidak menemukan adanya barang haram tersebut. Petugas yang mencurigai sabu disembunyikan kemudian memeriksa sandal yang digunakan hingga menemukan paket sabu tersebut. Dari pengakuan keduanya, sabu tersebut rencananya akan dikirim ke Surabaya. Dicurigai kepada sendal atau mungkin sepatu daripada bersangkutan, kemudian dilakukan penggeledahan daripada sepatu tersebut. Ada suara-suara yang aneh, kemudian dibuka, ternyata memang ada di dalamnya ada narkotika jenis sabu. Masing-masing orang membawa kurang lebih 500 gram. Kedua-duanya ada sekitar 1 kilo untuk narkotikanya. Jadi sabu tersebut. Saat ini kedua pelaku ditahan di Mako Ditres Narkoba Polda Kalimantan Barat untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Uun Yuniar, iNews melaporkan. Ke informasi lainnya, pemirsa, aktivitas Gunung Anak Krakatau terus meningkat menyusul terjadinya erupsi dengan puluhan kali letusan. Terhitung sejak 26 November 2023, Gunung Anak Krakatau sudah 90 kali alami letusan dengan ketinggian abu vulkanik mencapai 2.000 meter dari permukaan kawah. Pantauan CCTV di pos
PVMBG Desa Hargo Pancuran Raja Basa Lampung Selatan. Secara visual, abu vulkanik hitam pekat membumbung ke udara condong ke arah barat daya. Petugas Satpol Air Polres Lampung Selatan menggelar patroli di sekitar perairan Selat Sunda dan menghimbau para nelayan untuk tidak beraktivitas di sekitar Gunung Anak Rakatau dalam radius 5 km. Hingga kini, status Gunung Anak Rakatau masih berada di level 3 atau waspada. Kami melarang kepada nelayan ataupun wisatawan untuk mendekati anak Gunung Krakatau. Selanjutnya, karena ini sebentar lagi adalah pergantian tahun, kita menghadapi cuaca ekstrim. Kami menghimbau juga kepada masyarakat agar tetap waspada dan berhati-hati. Di sini kita selalu mendengarkan aktivitas Gunung Krakatau. Kita selalu mewaspadai apa yang terjadi dalam saat sekarang ini mengenai letusan-letusan Gunung Krakatau. Pemirsa, embun es kembali muncul di dataran tinggi Dieng, Banjarnegara, Jawa Tengah. Fenomena tersebut terjadi dampak kemarau dan juga El Nino. Embun es kembali muncul di dataran tinggi Dieng, Banjarnegara, Jawa Tengah. Fenomena langka ini cukup menyedot perhatian wisatawan. Embun es terjadi pada puncak musim kemarau membuat warga penasaran untuk bisa melihat dari dekat. Embun es biasanya muncul terjadi di area komplek objek wisata Candi Arjuna dan sejumlah titik di perbukitan Dieng. Kemunculan embun es Dieng memiliki karakteristik unik karena lokasinya juga dekat dengan permukiman. Hujan banyak, sehingga tadi ketika awan banyak itu malah mengurangi potensi terjadinya frost. Karena tadi syarat frost tadi radiatif cooling, awannya harus clear. Jadi panas yang dilepaskan oleh bumi akan langsung ke angkasa. Embun es Dieng tahun 2023 ini muncul dengan intensitas lebih banyak karena dampak adanya El Nino. BMKG saat ini juga tengah memasang aplikasi agar wisatawan yang datang ke Dieng bisa memantau secara digital potensi atau kemungkinan munculnya embun es Dieng. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Elis Novit, iNews melaporkan. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup iNews pagi hari ini. Akhirnya saya Aya Nufus. Dan saya Camar Hena undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.